Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, hari ini kami dari Aliansi Rakyat Menggugat sedang berkumpul ini untuk berdiskusi tentang kondisi terupdate bangsa kita hari ini. Yang hari ini banyak yang dibicarakan tentang masalah PCR Gate yang melibatkan Menteri Koordinator, yang ternyata juga diulas oleh Kompas, harganya ternyata kurang lebih sekitar hanya 13.000. Regennya aja tuh. Regennya aja. ATM-nya bisa kalau normalnya Ya 60.000, tapi di India itu 95.000. Nah ya kan semuanya tuh ya 95.000. Jadi Anda bisa bayangkan harga PCR kita ini turunnya berkali-kali. Itu pun karena protes daripada masyarakat di media sosial. Mulai dari harga 2,5 juta, kemudian turun menjadi 1,5 juta, kemudian 1.900.000, terus 750, sekarang sampai 300.000. Nah, dan ini tentunya yang disayangkan adalah ada dugaan diindikasikan kuat bahwa pejabat terlibat dalam bisnis ini yang seharusnya untuk kehidupan banyak rakyat Indonesia itu adalah menjadi urusan negara, dalam hal ini BUMN, tapi ternyata untuk urusan PCR ini diserahkan kepada swasta. Nah ini tentunya ya beginilah resikonya kalau pedagang itu pejabat. Nah ini banyak sekali yang hal-hal yang menggelikan sebenarnya itu. Kemudian juga terkait masalah surat edaran daripada Menteri Dalam Negeri ya, Kemenhub terkait masalah jarak 250 km harus tes PCR segala macam. Ini tentunya memiliki problem-problem tersendiri juga. Kemudian daripada itu juga rakyat. Nah, supaya Anda lebih tahu, lebih jelas, karena memang kebetulan ini ada Babe Aldo ini, dia memang spesialis untuk isu COVID-19 ini. Ini perlu kita dengarkan juga dalam rangka mencerdaskan para pemirsa, sehingga mengerti substansi persoalan yang dihadapi bangsa ini. Jadi jangan terprovokasi oleh media-media mainstream, apalagi oleh media-media ya yang diciptakan oleh rejim. Tapi mari kita pakai logika kita, akal sehat kita, sesuai dengan fakta dan data yang ada. Nah, untuk lebih jelasnya, ini Babe Aldo, tolong jelaskan Babe Aldo. Siap. Itu terkait isu-isu terkini PCR ini segala macam. Sampai orang jarak 250 km kudu PCR lagi. Aduh. Terus gimana tuh perkembangan terakhir dari Dinas Perhubungan tuh? Nah itu. Nah, Ya. silakan Babe Aldo deh. Iya deh. Jelasin dah. Ya pemirsa ya. Kameramen arahin ke sini. Gue Iya. gue kalau dipanggil Babe Ekal provokator kan. Itu mah biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa wala. Salam revolusi akhlak. Yes. Semangat revolusi akhlak. Ya. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Merdeka, Allahu Akbar. Allah. Ya, saya bahagia banget. Padahal hari ini saya jujur aja, tadi pagi saya datang ke sini tuh dengan emosi, dengan marah. Iya. Ada yang membuat saya marah banget gitu. Iya. Masalah PCR ini itu sudah saya bongkar dari 3 bulan yang lalu. Masih ada videonya di Guntur ya. Saya sudah membongkar masalah PCR. Saya katakan bahwasanya PCR ini murni bisnis. Ya, yang itu viral. Ya, alat ini bukan alat untuk menentukan virus, bukan. Tapi dari alat ini dijadikan seolah-olah ini alat anak emas gitu. Iya. Sehingga apa yang dihasilkan oleh alat ini itulah hasil sebenarnya. Iya. Salah besar. Iya. Di situ ada banyak false positif. Iya. Sudah saya jelaskan itu masalah itu. Tapi
Kemarin-kemarin saya diserang oleh nakes-nakes katanya. Aldo kan bukan dokter. Tapi hari ini tadi nakesnya ikut-ikut teriak sekarang. Sekarang lu baru tahu. Artinya alhamdulillah. Alhamdulillah iya tercerahkan Sudah ngopi. tobat nasuha. Enggak, rupanya dokternya udah ngopi. Kemarin belum ngopi. Jadi jangan lupa ngopi. Iya. Iya, jadi masalah bisnis ini udah saya bongkar dan alhamdulillah sekarang terbukti. Iya. Nah, tadi pagi saya lebih marah. Iya. Apa tuh? Jadi ada satu berita nih sampai saya supaya nggak salah ya. Iya. Di sini dituturkan oleh juru bicaranya Pak Luhut. Ya. Ya. Dia nggak tahu keceplosan atau gimana ya. Iya. Dia mengucapkan satu kalimat ini, langsung saya potong aja. Ini dari CNBC Indonesia. GSI ini tidak pernah bekerja sama dengan BUMN ataupun mendapat dana dari pemerintah. Jadi nggak pernah dapat. Bagus. OMG. Iya. Justru mereka melakukan genome sequencing. Apa itu bang? Nah, asal kalian tahu genome sequencing itu adalah pendataan untuk DNA. Perjelas dulu ulang tadi apa? Genome Sequencing. sequencing. Iya. Itu pendataan DNA. Itu dokter-dokter mestinya tahu tuh. Masa kalah sama gue lulusan SMA ya? Iya. Ya, genome sequencing itu pendataan DNA. Sementara DNA itu adalah hak paling pribadi seorang manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap DNA manusia itu berbeda-beda. Iya. Kita sama-sama tahu bahwasannya untuk tes DNA itu biasanya dipakai untuk mengetahui ini anak siapa sih. Iya. Baru ada tes DNA. Iya. Nah, tapi perusahaan GS ini katanya nggak di support pemerintah, tapi dia melakukan genome sequencing. Dan melakukan bisnis ya? Bisnisnya itu udah cuannya udah. Ini ada yang lebih parah. Parah lagi ya? Lebih parah ini. Ini bukan cuma sekedar uang. Iya. Tapi ada project juga. Ada proyek di balik itu. Untuk apa data DNA dikumpulkan? Nah. Untuk apa data DNA rakyat Indonesia dikumpulkan? Sudah ngambil duitnya, DNA-nya disimpan. Wah. Apa tuh maksudnya ya? Nah, ini banyak kemungkinan abangku. Iya. Banyak kemungkinan. DNA itu bisa dipakai untuk apa saja kalau mereka punya datanya. Dan seharusnya dokter-dokter kita yang Mestinya tahu. ahli harus tahu ini. Mestinya tahu. Cuma ini Kenapa? Oh gini, kalau kita mau diambil DNA, itu berarti kan mereka harus izin sama Harus kita. izin. Ini hak kita, Harus kan? izin. Oke. Berarti itu suatu pencurian dong. Pencurian. jadi wajar dong rakyat menggugat. Wajar banget. Nih, sebentar. Ya, memang susah kalau lagi ngomongin yang viral begini ada mama pasti diselak gitu. Tapi sebelum dilanjutkan Dinda, ini begini. Jadi inilah para dokter-dokter kita. Anda ini adalah kaum intelektual. Jadi seharusnya Anda itu harus jujur dengan ilmu pengetahuan. Sejatinya negara ini menjadi rusak karena Anda menjadi penjahat intelektual. Ini yang lebih berbahaya. Silakan Dinda. Ya, jadi genome sequencing ini, DNA ini itu nggak boleh sembarangan. Karena itu bisa jadi apa saja. Ya. Kecurigaan yang disebut konspirasi teori itu saya bukan penganut teori konspirasi. Indikasi kuat. Tapi terindikasi ke sana ada. Iya. Dengan keceplosannya juru bicara Luhut. Loh. Iya kan beliau terus ya. Nah, Pak Luhut itu jenius loh, Pak. Pak Ruslan, wah kalah kita. Pak Luhut itu satu orang yang punya waktu sama juga ya. Satu hari 24 jam juga Pak Luhut. Kan dia nggak hidup di planet. Iya, hidup sama kita dia. Tapi jabatannya beliau orang tua, bapak, beliau suami, beliau Menko, beliau kepala ini, kepala itu, kepala ini, kepala sampai kepala pundak Luhut lagi kan? Tuh, gue semangat banget itu. Iya benar ya. Jangan lupa komisaris juga. Iya komisaris. Makanya jadi beliau itu adalah kepala pundak Luhut lagi. Ya. Pak, ikan busuk itu dari kepala, bukan dari ekornya. Jadi hati-hati yang jadi kepala, karena kebusukan itu berawal dari kepala, bukan dari pimpinan. Iya, Bu, Dimas ngegas lagi. Ekes. Oke. Lanjut Bang, Pak. Oke, dan ini perlu diketahui oleh rakyat Indonesia semuanya. Termasuk saya, alhamdulillah nih, saya bersyukur sama Allah datang ke sini. Duduk di sini tuh jadi pengobat amarah. Yes. Jadi pengobat amarah saya ketemu sama idola saya Pak Ruslan. Mudah-mudahan beliau istiqomah, umur panjang, sehat afiat buat bangsa Indonesia.
kami berharap juga dengan banyaknya bocornya data seperti ini harus disampaikan ke masyarakat. Iya. Ini bahaya, bukan cuma uang kalian. Nyawa ini. Ini bukan cuma uang aja, nyawa, kehidupan, kebudayaan, masa depan anak kalian. Tuh, geprak tuh anak cucu. Nah, kebayang nggak kalau memang yang dicurigai ada apa-apa yang dimasukkan di micin itu? Iya. Micin, gue nyebutnya soalnya ntar ke YouTube lu dibredel lagi nih. Iya, benar. Nih, Benar. saya nyebutnya micin. Micin aja, micin. Micin, iya micin. Ngeselin emang. Micincin. Iya, kalau di sini kan dacin ya. Di sini dacin nih. Ya. Kalau memang ada apa-apa di situ yang berkaitan tentang DNA kalian, habis bangsa ini hanya dengan satu tombol. Jadi Bukan. dia ini DNA ini dapat dikendalikan oleh gelombang elektromagnetis. Wallahu alam. Kalau bisa Kita belum tahu, tapi ada kemungkinan ke sana. Indikasi ke sana. Ada indikasinya. Karena sampai hari ini micin pun zatnya belum Gak jelas. nggak jelas. Belum ada Pak Ruslan. Iya. Minta maaf ini. Barang masuk ke Indonesia itu semua melalui uji di Indonesia. Iya. Ya, kecuali micin. Iya. Pak Ruslan kan mantan prajurit nih. Iya. Mantan tentara. Iya. Prajurit sampai mati. Saya nggak pernah jadi tentara, tapi saya prajurit sampai mati. Siap. Allah. Ya, jadi hanya micin inilah yang 2 bulan saya ngomong Pak Ruslan. 2 bulan yang lalu saya bilang, micin ini di mana sih penyimpanannya? Kenapa dijaga ketat sih? Iya. Ya, orang-orang bilang waktu itu Pak Ruslan, termasuk dokter-dokter, Babe Aldo ini penyebar hoaks. Iya. Hampir ribut. Bukan dokter aja sok-sokan ngomongin itu. Iya. Kuliahnya di mana sih? Harus diserahkan kepada ahlinya. Harus diserahkan pada ahlinya. Sementara ahlinya jadi pengkhianat rakyat. Ahlinya nggak mau ngomong. Gimana? Nah, waktu itu saya berbicara itu dibilang hoaks. Iya. Tapi subhanallah, Allah punya aturan. Yes. Karena saya kan Mobil Barakuda itu dibuat terpleset di jalan tol. Akhirnya rakyat tahu. Iya. Sehebat apa sih isinya micin harus dikawal dengan kendaraan tempur pengendali massa? Iya. Kemarin kita waktu demo ada Barakuda? Nggak ada. Cuman water cannon. Iya. Kita nggak pakai Barakuda dikawal. Iya. Mereka pakai Barakuda, Pak. 4. Iya. Yang satu diplesetin sama Allah. Nggak jadi kuda dia, ontak langsung. Bara ontak gitu. Ya, bara keledai. Iya, bara keledai karena nurut ya. Iya deh. Terhormat. Oh iya, onta terhormat ya. Yaudah, bara keledai. Nah, jadi ini sangat dicurigai. Ayo rakyat bangkit. Dan ini satu-satunya cara adalah persatuan. Iya. Dan dari penjelasan Pak Ruslan tadi, salah satu pahlawan memang saya idola banget Pak. Iya. Jenderal Sudirman. Beliau, kalau nggak ada beliau Indonesia udah nggak ada. Yes. Udah nggak ada, nggak ada. Soekarno udah menyerah, Hatta udah menyerah. Hanya Sudirman, Udah tunduk dengan perjanjian pemuda umur 32 tahun dalam keadaan sakit. Iya. Paru-paru. Ditandu dari Jawa Tengah ke Jawa Barat, ke Jawa Timur, bergerilya. Iya. Beliau mudah-mudahan di tempat yang baik. Amin. Dan mudah-mudahan dengan semangat beliau juga, insya Allah rakyat Indonesia bersatu. Kita udah dipecah belah Pak. Kembali dulu Semuanya. tadi ke alat tes tadi. Itu kan kalau alat tes kan ada ukuran. Kalau misalnya nih ya, pom bensin. Pom bensin kan ada alat ukurnya Iya. tuh. Kan dia harus dikalibrasi. Nggak ada. Lah, kok gimana? Ada yang lebih parah dari Nah, itu. gimana tuh? Jadi tiap hari makanya saya emosi terus Pak. Iya, itu dia. Udah emosi lah terus. Iya, setiap saya meriset atau meneliti atau mempelajari, saya menemukan sesuatu yang bikin saya marah gitu. Iya. Asal Bang Neng tahu, itu regen yang dikatakan tadi 13.000, itu regen ada kualitas Cina, ada kualitas mahal, yang mahal 60.000. Iya. Kebayang nggak sih untuk kesehatan rakyat itu pokoknya ada hasil bodo amatan. Iya. Ada yang kualitasnya rendah. Ya, yang lebih marah rakyat lagi, kita disuruh bayar. Dana penanggulangan Covid 1.000 triliun lebih. Minta maaf, ini saya nggak setuju sama Daeng. Kenapa tuh? Dengan segala hormat, Iya, silakan. saya harus membangkitkan kesadaran rakyat. Iya. Woi rakyat, hidup kalian bukan rupiah. Iya. Jangan segala sesuatu dikaitkan dengan uangnya aja. Iya. PCR ini alat iblis. Oh. Setuju. Kalian gratis jangan mau. Saya sudah sering bilang Pak Ruslan. Gratis jangan mau. Kenapa? Di alat itu tadi tuh, bener nggak? Ada genome sequencing. DNA kalian terdata di situ.
Di tes PCR itu. Di tes PCR, antigen, rapid test, genome sequencing. Ada semua. Kalian marah kan kalau KTP kalian dipakai orang lain? Jadi Marah nggak KTP dipakai orang lain? Ini DNA kalian ada di mereka. Jadi itu kayak barcode ya, B ya. DNA ini dari Iya. DNA itu ketahuan struktur tubuh kita semuanya. Sakit elu, Ya, barcode diri kita barcode dari diri Allah. kita. Oh iya betul. Jadi kalau mereka tahu kemana kita pergi dengan Bisa tahu. Bukan cuma itu, Bu. Kalau itu bisa diketahui kalau ada zat lain yang masuk. Microchip yang katanya sekarang ada yang bilang dari pemerintah itu hayalan, halu. Udah banyak microchip dalam tubuh. Iya. Sudah ada. Dan ini bahaya. Sekali lagi, ayo rakyat jangan cuma dikit-dikit rupiah. Iya. Alat PCR dihapuskan untuk pesawat, senang semua. Tapi ganti swab antigen, sama juga. Iya. Sama aja. Rakyat Indonesia gampang kali digobloki. Iya, itu karena dari Dikit-dikit duit sih, ukurannya duit sih. Iya, itu gara-gara Kan emosi saya Pak Ruslan, minta maaf saya. Gua takut ngomong ngegas ada Pak Ruslan. Udah nggak apa-apa, ngegas aja. Kagak, tangannya gede. Lu kan motor trail. Tangannya gede bang. Lu kalau tahu lihat tangan Pak Ruslan nempel di botak gue begini, setruk 3 bulan gue. Jadi ya jangan mau. Iya. PCR ini alat sesat. Dan berapa banyak kami temukan Pak false positif. Artinya false positif itu Pak Ruslan dites di alat itu, tapi hasilnya palsu. Dan saya sudah merasakan kok. Saya ini termasuk orang yang muka saya udah ada di WHO tuh. Iya. Iya. Hidung lu Saya- saya dicolok-colok ya. 5 kali sehari. Waktu saya demi rakyat Indonesia menguji bagaimana PCR itu false positif. Saya rakyat Indonesia yang tercatat sehari kena COVID 2 kali, langsung sembuh. Iya. Bisa. Saya tes pertama negatif. Tes kedua positif. Berarti dari lab 1 ke lab yang lain ini perjalanan kena positif saya. Ini jaraknya dekat, Pak. Iya. Sejam. Iya. Sejam nih. Bisa berulang. Iya, ini positif. Ini ada datanya ya. Ada. Gua upload. Iya. Begitu gua upload Iya. dari 900.000 turun 600. Ya. Itu jam kedua saya positif. Jam ketiga, jam 10 negatif saya. Sembuh berarti. Perjalanan dari laboratorium sini ke sini sembuh saya. Iya. Yang lucunya lagi, jam 11 positif lagi saya. Oh, cepet banget tuh. Iya kan? Iya, itu wah hebat saya ya. Iya. Saya yang hebat atau PCR-nya goblok nih? Nah, Jam 12 negatif lagi. waduh. Jadi saya, ini kalau saya terusin 24 jam begitu aja terus. Sampai ladang jagung terserang badai coklat tuh. Bolak-balik. Ya kan? Yang jadi masalah Pak Ruslan, yang saya sedihkan adalah rakyat Indonesia nggak bangun-bangun Pak. Iya. Bangun, Bang. Sering banget digoblokin, digoblokin. Ternina bubogan. Menikmati penindasan. Menikmati. Baru tadi saya bilang, rakyat Indonesia ini rakyat hebat. Iya. Dibodohin PCR, dibodohin copet, dibodohin masker, dibodohin micin, tadi bensin naik, terusin aja lu begitu. Udah naik. Naik. Ini kita bakal cek dulu nanti di kita akan Naik. Aduh, saya belum bensin. Soalnya kemarin malam saya beli masih harga lama. Naik. Udah. Naik, pokoknya naik. Nah, gua udah gemes. Puncak gunung. Pak Ruslan minta maaf saya Pak, kasih saya senjata Pak saya. Udah pengen perang, gue udah pengen perang. Biarin dia ngamuk, biarin dia. Iya biarin. Kagak ada. Ngamuk lah Anda. Iya. Di sini forum ada Kalian- cerai menggugat, mempersilahkan Babe Aldo ngamuk sepuas-puasnya. Iya. Kalian kan bukan aparat. Iya. Bang, di balik Covid-19 itu apa?
Ada apa itu? Jahanam. Oh, ada jahanam. Ada jahanam itu, neraka jahanam orang-orang itu. Kenapa pelaku-pelakunya orang Indonesia sendiri? Karena rakyatnya diam. Nah, Maaf. Tanggal 10 November kita bangkit. Ya. Saya belajar hal ini, Bang Ruslan. Saya mempelajari hal ini. Rakyat Indonesia terlalu banyak dipecah belah dengan zona nyaman. Berapa banyak dari kita buruh yang ditekan harus vaksin, harus micin. Yang lain nurut, yang lain nggak dibela. Nakes begitu juga. Ada yang dapat insentif, ada yang enggak. Rakyat begitu juga. Mau sampai kapan kita begini? Iya. Dan ini cuma satu obatnya. Rakyat bersatu kita kuat. Iya. Aliansi rakyat Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Dan itu tadi seperti Pak Ruslan bilang 4 pahlawan tadi. Saya mengajak semua agama, Betul. semua profesi, semua suku, semua ras, semua umur. Iya. Ayo bersatu. Ini adalah musuh Ya. bersama. Menurut dengan mereka Iya. itu tidak jalan keluar. Iya. Bukan Ini solusi ya. bukan solusi. Maaf Pak Ruslan, boleh dicek sekarang ini semua yang nonton ini. Alat PCR itu hanya 5% dikuasai pemerintah. 5%. 5%. Berarti Yang 90% bisnis dong. Sebentar dulu Pak, satu-satu. Gua kepotong mulu. Ya, iya bentar minum kopi dulu. Kopi dulu. Untung beliau lebih senior. Contohnya. Ya, jadi 88 sekian persen ada lagi yang di anu. Kita kalau ngelihat ada yang mobil asing berasa pengen lihat siapa ya? Enggak, ada Pak Ruslan aman. Bang Muslim. Ya, jadi perlu masyarakat tahu juga sisanya itu dimiliki oleh oligarki swasta. Ya. Berarti Pak, dengan sangat menyedihkan saya katakan bahwasanya kebijakan pemerintah Indonesia bukan pro rakyat tapi pro oligarki. Oligarki harus ekonomi kerakyatan harus dihapuskan. Ini semua keinginan kita. Tapi itu tidak akan pernah terjadi Ya. kalau rakyatnya tidak sadar. Ya. Kalau rakyatnya tidak sadar. Bang Muslim, wah. Sini bang. Sini. Jadi Bang Muslim. Tuh Bang Ruslan. ada Bang Muslim. Mana jenderal? Ini jenderal belaran ini. Iya. Siap. Terus bisa kasih angkat ya jenderal besar. Iya. Yang lain kalusan. Luhut kalusan. Muldoko kalusan. Tenang bang. Bentar. Abang duduk dulu. Minum kopi dulu. Ya. Ya, selamat datang Bang Muslim Arbi ya. Ya, Lanjut. Ini kita masih membahas kontroversi persoalan COVID-19. Jadi silakan Babe. Jadi sekali lagi saya mengajak semua. Iya. Menurut itu bukan solusi. Iya. Bukan. Ya. Kalau kita pelajari Bang Ruslan dari mulai awal masker 1. Kita nurut ada PSBB. Kita nurut lagi PPKM berlevel-level. Nurut lagi masker 2. Masker 2. Nurut lagi vaksin 1. Nurut lagi vaksin 2. Nurut lagi booster. Terus. Tapi minta maaf saya udah ngomong dari belum ada vaksin. Iya. Belum ada vaksin gua udah ngomong. Iya. Ini bakal ada nanti micin 1 lu, micin 2. Iya. Hoax. Sekarang udah kebukti. Iya. Sudah sampai tahap ini kalian masih belum sadar juga. Gua nggak tahu lagi. Iya. Kami dari MPR Bang, ini sekalian mumpung ada di sini, Iya. saya mengajak semua rakyat Indonesia Iya. yang mau ikut bergabung. Kami akan melakukan class action. Yes. Kita akan gugat pemerintah segugat-gugatnya. Iya. Makanya ada aliansi Semuanya harus. Selain 10 November, 10 November itu mudah-mudahan nanti jadi tonggak awal. Yes. Masyarakat akan berkumpul bersama menggugat kebijakan yang membela oligarki. Yes. Kami sudah punya datanya semua Bang. Semua data ada. Dari mulai bisnis PCR. Yes. Di setiap daerah ada. Ya. Masker itu di satu daerah di Jawa Tengah kami temukan harga untuk masker, proyek masker, satu masker 60.000. Oh.
Satu biji. Satu biji. Satu biji. My God. Satu biji masker 60.000. Waduh. Untuk satu kali proyek, satu kali pakai. Waduh, gila, mahal amat tuh. Kebanyakan korupsinya. Banyak. Wah, kalau di Indonesia jangan kaget, Allah aja dikorupsi. Iya, iya, iya. Iya, loh Indonesia. Indonesia uang haji korupsi. Apa? Idul Adha dikorupsi. Batalin haji. Korupsi. 1,7 miliar habis. Loh, sampai Maulid Nabi dimundurin dikorupsi. Benar. Iya, tanggal 1 Muharram dikorupsi. Emes weh. Ya udah. Minum kopi terus. Tapi jangan sampai cekor jenggot. Waduh, Bang. Jadi kalau ini kan itu kan tadi secara ini ya industri kesehatannya ya. Iya. Tentunya kan skandal yang muncul ini kan terkait masalah penggunaan dana tadi itu, korupsi itu. Karena korupsi itu mencuri uang rakyat itu biadab. Biadab. Biadab, jahanam. Bu, jahannam khalidina fiha abada. Oh ya itu, ya kan? Sangat biadab. Jadi ini perlu kita angkat karena ini kan kalau korupsi ini dibiarkan, salah satu kehancuran bangsa ini karena menjamurnya korupsi. Baik. Uang untuk rakyat disikat juga, Siap. dibuat juga, itu kan. Nah, ini pengadaan Covid ini mana-mana saja item-itemnya nih. Ya, item-item apa saja? Masker tadi kan udah. Masker, VTM. PCM. VTM itu tabungnya aja. Tabung untuk kalau kita diambil sampel itu kan. Ya itu tabung sama colokannya itu namanya VTM. Dikorup juga. Oh iya. Kemudian yang terupdate ini yang diangkat Tempo kemarin nih. Iya. PCR itu. PCR-nya itu. Yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang mencatut nama. Nah, tuh. Nah, Nah itu yang angkat Tempo loh. ya. Orang Tempo. Apa? Loh, Ya kan? itu minta maaf, Pak. Berarti abang nggak dengar saya. Kan tadi dia nggak ngaku masalah bisnisnya. Tapi genome sequencing-nya ngaku. Iya. Itu lebih parah, Bang, dari uang. Oh. Tapi Nyangkut nyawa kita ya. perlu baca juga. Itu lebih parah dari uang. Bukan DNA ini, Bu. Minta maaf ya. Berarti data kesehatan Ibu, mereka mau bikin apa aja bisa untuk rakyat Indonesia. Berapa banyak orang udah dapat PCR? Dan disitulah berapa banyak juga yang sudah PCR melakukan vaksin. Itu patut dicurigai. Dan ada satu lagi, Bang. Iya. Saya menantang semua pejabat pemerintah lakukan tes darah. Apakah kalian semua sudah divaksin apa belum? Patut diduga apa nih? Saya menantang semua pemerintah, pejabat pemerintah, semuanya saya menantang. Kalau memang kalian benar-benar melakukan vaksin atau tidak, tes darah. Karena saya ragu, ternyata ada juga pejabat yang takut sama micin nih. Ada, cuman mau ngomong takut, Bang. Kenapa? Karena sistem. Seperti abang ini kan pejuang sejati. Tapi begitu abang bersuara kebenaran, apa yang terjadi sama abang? Abang diberhentikan. Dan ada orang-orang seperti abang di sana yang takut kehilangan jabatan. Jadi mereka tahu bangkainya, tapi mereka tidak berani bersuara. Iya. Itu saya mengajak semua, saya berharap bantuan dari semuanya. Iya. Kami akan melakukan class action, bantu saya. Saya ada data-datanya, saya punya bukti-buktinya. Mudah-mudahan bisa diperbantukan. Iya. Dari ahli hukumnya, saya mungkin mengajak Om Rocky Gerung, Pak Rizal Ramli, tokoh-tokoh nasional, Pak Ruslan Buton, Jenderal Gatot Nurmantio. Pak, saya punya data-datanya, bantu saya untuk menggugat. Bantu saya, Pak, saya bertanggung jawab dunia akhirat terhadap data yang saya punya, bahwa pejabat kita, pemerintah kita sedang melakukan tipu daya kepada masyarakat Indonesia. Itu aja, Bang, gue takut kepanasan, ntar keceplosan gue. Itu aja gue. Pak Ruslan, makasih ya. Pak Ruslan, makasih banget. Hari ini gue bahagia banget, gue ketemu pahlawan gue. Iya, mudah-mudahan berjuang bersama ya, Pak. Allahu Akbar. Kalau saya udah mulai melenceng dikit, Pak, tolong tembak saya di tempat. Saya mau mati. Saya malu, Pak, sama pahlawan. Kami lahir di sini sudah merdeka. Kami Indonesia, bangsa yang besar. Kemerdekaan ini tidak diraih dengan biasa aja, enggak. Bukan hadiah. Bukan. Perjuangan. Nyawa, pengorbanan.
Saya nggak bisa diem aja ngelihat masa depan anak kita nantinya di Indonesia mau jadi apa. Betul, Pak. Betul, Ben. Buat kalian yang punya uang, punya ilmu, punya jabatan, kalian diem aja, kalian tahu demi Allah di akhirat neraka jahanam kalian. Jangan diam wahai rakyat. Jangan, bersuaralah kalian, berjuanglah kalian. Sakit gitu nih. Kalian nurut juga sakit kok. Nurut juga sakit. Kalian turuti sakit tetap. Saya mohon doanya dari ibu-ibu ini, mama militan yang luar biasa. Saya jauh sama ibu saya. Mudah-mudahan ibu saya bangga sama saya. Beliau mudah-mudahan umur panjang sehat walafiat. Saya udah beberapa bulan, udah dari mulai Ramadan sampai sekarang belum ketemu sama ibu saya, sama ayah saya. Hanya karena kebijakan-kebijakan yang seperti ini. Dan saya bukan orang yang menipu. Artinya saya nggak vaksin, ya nggak vaksin deh. Iya. Saya bukan orang yang menolak kebijakannya tapi melakukan pemalsuan gitu. Enggak, gua nggak ada palsu-palsuan. Ya gua rasain deh susah hidup. Iya. Tapi berjuang. Iya. Mudah-mudahan orang tua saya, doain orang tua saya umur panjang, sehat walafiat, dan mereka bangga punya anak seperti saya sampai di hadapan Allah dan Rasul. Gua minta maaf kalau ada salah. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka!